Rasulullah SAW. Itu yang dalam diskusi itu laulaka ma tuh ablaka. Ada kata kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, aku gak ciptakan ini alam semua. Itu kemuliaan Rasulullah SAW. Jadi Allah ciptakan anak min turabin dari tanah, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Dan mengatakan kun fayakunu atau kun fayakuna. Kamu dibaca sambung kun fayakunu atau kun fayakuna. Artinya jadilah. Ai nafakha fihi al-ruha, ditiupkannya ruh kepada jasad Adam yang dari kanan. Ketika ditiup roh, masuk roh, hidup dah. Ya, makanya orang nggak bisa itu cuma menciptakan roh. Ya, kalau bikin orang bisa orang-orang, tapi rohnya bagaimana? Allah yang Maha Kuasa. Allah tiupkan roh, hidup dari Adam. Wakadzalika Isa, begitu juga Allah menciptakan Nabi Isa. Qala lahu kun, kata Allah, kun min ghairi abin, jadilah kamu tanpa bapak. Fakana waladan bina abin, maka jadilah Nabi Isa tanpa bapak. Jadi cuma buat Nabi Isa doang. Yang tidak ada bapaknya. Kalau kita semuanya pasti pakai bapak. Ya. Kalaupun bapaknya nggak ada, bukan nggak ada bapaknya, cuma susah dicari doang. Tahu kemana tahu tuh. Ya. Tapi kalau bisa, bina abin itu dengan kata-kata kun, jadilah bina abin tanpa bapak, maka lahirlah Nabi Isa. Dari situlah orang-orang Nasrani takjub, heran, Masya Allah, bisa ada apa? Pasti Allah ini bapaknya. Gitu. Maka dijadikanlah Isa itu anak Allah. Terus Kudus, gitu, ya. Sampai sekarang, ini lagi ini tanggal 25 Desember itu dia mengatakan kelahirannya Nabi Isa. Kata dia tuh, ya, tanggal 25 Desember. Nah, terus untuk menggenapkannya bulannya, miladiahnya, kan kalau tanggal 25 susah, digenapin menjadi tanggal 1 Januari. Jadi 1 Januari itu untuk memperingati bagi orang Nasrani kelahiran Nabi Isa. Ya, nah kalau tidak bulannya Hijriah. Cuma orang kita pada nggak hafal Hijriah. Paling apanya Ramadan namanya Syawal. Lebaran ya. Bulan Ramadan, tahu kan? Ramadan, Syawal. Ya udah. Ya. Amin bulan Rabiul Awal itu bulan Maulid. Ya. Ya. Jadi tanggalan kita kurang. Karena apa? Karena memang dunia ini semua dikuasai oleh mereka. Makanya kalau kita mau bikin haul, pakai tanggalnya tanggal Hijriah. Umpamanya tanggal 3 Muharram umpamanya, atau tanggal 10 Rajab umpamanya. Itu nggak bakal bentrok. Tapi kalau pakai tanggal miladiah, umpamanya setiap tanggal 7 Desember umpamanya. Nanti itu juga semua bisa jatuhnya bulan Ramadan. Gitu. Jadi ya, hitungannya pakai miladiah, jadi nggak bakal bentrok. Kalau hitungan Desember, Januari, Februari, nanti jatuhnya bisa bulan Ramadan atau pas ujian anak-anak gitu. Tapi kalau hitungannya Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rajab, Sya'ban, nah itu nggak bakal bentrok. Ya. Makanya buat ibadah haji tanggalnya tanggal Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nggak bakal bentrok. Coba kalau dibikin umpamanya setiap
setiap bulan Juli, Agustus umpamanya, September, Idul Adha, haji, nanti bentroknya jatuhnya berapa tahun nanti. Maka hitungannya dia Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, kalau dalam Islam itu inna iddata syuhuri inda Allahirna asyara syahran fi kitabillah yaqma'u as-samawati wal arda minha arba'atun hurum la yakdimul qadim fala tadrimu bihina anfusakum. Nah, yang Muharram ini 4 nih, ya. Dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab, 4 itu, ya. Jadi Allah menciptakan dengan kun fayakunu atau kun fayakuna dengan ditiupnya ruh ke dalam Adam. Maka hiduplah Nabi Adam dengan ada ruhnya. Begitu juga Nabi Isa, Allah tiup ruh ke rahim ibunya Maryam, maka waladan, maka lahirlah anak lagi bila abin tanpa bapak. Zaman dahulu itu tanpa bapak heboh. Makanya Maryam diusir. Bagaimana sih kamu orang soleh, jaga di masjid, sama Nabi yang urus, kok bisa hamil gitu? Akhirnya Maryam pergi jauh. Nah setelah lahir, Maryam pulang ke kampung. Orang kampung pada tanya, Maryam, ini anak siapa? Kan kamu orang baik, kok bisa punya anak? Nah, zaman dulu, ya, orang lahir tanpa bapak, heboh. Tapi sekarang biasa aja. Jadi lebih bagus orang dulu. Itu makanya Allah bilang, Maryam, nanti kalau kamu turun ke kampung kamu dan orang kampung kamu pada tanya, jangan jawab, diam aja. Ketika ditanya, tunjuk aja kepada Isa yang lagi netek. Jadi turun bawa bayi, pulang ke kampungnya, jadi atas gunung, pulang ke kampungnya, semua orang kampung pada kumpul. Maryam, itu anak saya itu. Maryam diam aja sampai nunjuk. Orang kampung bilang, bagaimana kami ngomongin bayi begitu. Akhirnya Isa lagi netek, dia lepas langsung ngomong, ana abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan itu bayi yang bisa ngomong itu diantaranya dari Isa. Langsung ana abdullah, aku hamba Allah, bukan ibnullah, bukan anak Allah. Jadi zaman ribuan tahun nggak punya bapak, orang cerah. Tapi sekarang orang nggak ada bapaknya, biasa aja, bangga dia, ya, kumpul kubu. Kalau di Barat, kebanyakannya nikahnya entar kalau punya anak. Jadi ini percobaan dulu, percobaan sampai 4 tahun, sampai 5 tahun percobaan. Karena bagi dia tuh, kalau Nasrani ya, kalau udah nikah itu nggak perlu bercerai. Itu kalau bercerai harus kawin lagi. Makanya mereka nggak mau nikah, karena repot. Jadi kumpul aja bareng lah. Jadi nggak pakai kita perkawinan. Ada yang begitu, di kita juga ada juga kan yang kumpul. Namanya kumpul-kumpul. Tahu nggak bagaimana itu kumpul-kumpul itu? Maksudnya itu nggak pakai nikah gitu, sampai punya anak. Bahkan bisa bikin itu, bisa bikin kakak, bisa. Ya. Secara kenapa? Karena dia anak biologis namanya. Ya. Baik. Fa'ila kana Adam kadalik, kalau Adam demikian tanpa apa? Tanpa ibu, walau
benar. Tapi Adam tidak menjadi anak Allah. Kan gitu kan? Adam kan dari bapak, dari ibu, tapi tidak menjadi anak Allah. Mengapa Isa yang ada ibunya kok dikatakan anak Allah? Padahal yang lebih aneh lagi Adam loh. Adam dari bapak ibu. Nah kalau Nabi Isa masih ada ibunya. Jadi mengapa mereka lebih mengagumi Isa daripada Adam? Yaitu dengan dinisbahkan Isa itu ibnullah, anak Allah. Pada ketika Isa faman lam yukir bi anna Allah khalaqa Isa min ghairi abin ma'a Ibrahim bi anna bi ghairi abin wa ummin fa huwa kharijun an duril muqallati. Ya. Begitu juga Isa diciptakannya tanpa bapak, tapi masih ada ibu. Faman lam yukir, barang siapa yang tidak mengakui bi anna Allah, bahwa Allah khalaqa Isa, menciptakan Nabi Isa min ghairi abin, tanpa bapak, ma'a iqrari bi khalqi Adam, dalam keadaan mereka mengakui Allah menciptakan Adam bi ghairi abin wa ummin, tanpa bapak, tanpa ibu. Fa huwa kharijun an qawlil muqallati, maka orang itu dianggap keluar dari orang-orang yang berakal. Dia akui Adam itu nggak ada bapak, nggak ada ibu. Tapi mengapa mereka mengatakan Isa anak Allah, sedangkan Isa masih ada ibunya? Orang yang mengakui Adam diciptakan tanpa bapak, tanpa ibu, tapi dia mengatakan Isa anak Allah, maka orang itu dianggap akalnya tidak normal, ya kan? Nah, kalau memang dia mau kagum, kagumlah kepada Adam. Mengapa kepada Isa? Tapi mereka orang-orang Nasrani mengatakan karena tidak ada bapaknya, maka bapaknya Allah, gitu. Makanya akidah itu ada trinitas, tiga tapi satu. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ya. Jadi Nabi Isa bisa untuk menggirakan Tuhannya. Tuhannya siapa? Tuhan Isa. Coba, paham nggak? Kita nggak apa-apa. Dari situ kan banyak pastor-pastor yang pada masuk Islam ketika membahas Trinitas. Pas sampai situ baru dipikir, oh iya ya, bagaimana? Tiga satu tiga, harus agak. Akhirnya pada masuk Islam. Makanya itu hidayah dari Allah. Makanya pastor-pastor kita banyak kan? Yang dulunya pastor pulang kampung masuk Islam, akhirnya menjadi penceramah. Ya seperti siapa itu? Banyak kan yang laki yang perempuan kalian. Nah ketika diceramah dibahas satu tentang agama Nasrani, gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita belajarnya orang mu'alaf, ya. Belajar Islam namanya mu'alaf, ya. Orang baru masuk Islam, kita belajar media. Terbalik, bukan kita ngajarin dia ngajarin kita. Media masa yang angkat-angkat. Kalau yang lurus benar nggak laku. Apalagi urusan Timur Tengah nggak laku. Kenapa? Karena dari Arab tidak ada Arab. Tapi kalau urusan dari luar negeri selain Arab baru laku. Tapi kalau dari Arab nggak mau TV kok nggak masuk TV.
Baik. Jadi kalau di Arab itu memang kan bahasa Arab. Ya, jadi Quran dengan bahasa Arab. Jadi murni hadis pakai bahasa Arab. Ya. Tapi kalau diterjemahin beda. Ya, kayak di Inggris ada belajar Islam pakai bahasa Inggris. Ya. Saya pernah di Spanyol di Barcelona dulu mau mengambil program doktor. Cuman jurusannya nggak ada, jurusannya ada di Madrid. Kalau Madrid jauhan, kalau Barcelona kan dekat dia saya. Dosennya perempuan, 10 tahun di Syria, 10 tahun di Irak. Ahli bahasa Arab. Waktu itu lagi sekerang-kerangnya kita ayat-ayat setan Salman Rushdie. Ingat gak? Nah, itu di pinggir jalan tuh di Barcelona. Terjemahannya di bahasa Spanyol. Tapi di Indonesia nggak boleh kan? Nggak boleh. Di mana dalam itu ayat-ayat setan itu diterjemahin ke bahasa Spanyol. Dan dia itu non Muslim, orang Kristen. Saya di kamar dia itu, di ruangan dia, karena dia ada ujian tingkat 4. Jadi saya suruh tungguin di kantornya. Itu di tembok-tembok tuh rak-rak buku, semua bahasa Arab. Tafsir, hadis, fikih, semua ada di situ. Saya bilang bagus ya seperti di Arab. Dan saya udah 2 tahun belajar bahasa Spanyol. Jadi udah diterjemahin bahasa Spanyol semua. Gampang, bahasa Spanyol persis seperti bahasa Indonesia. Lain dengan Prancis, tulisannya lain, bacaan lain, Inggris gitu juga. Kalau Spanyol seperti bahasa Indonesia. Una, grabadora, ya, señorita, ya, bendera, ya, casa, blanca, persis dari bahasa Indonesia. Paling gampang bahasa Spanyol, karena bahasanya seperti bahasa kita. Jadi una. Muchas gracias. Bahasa Prancis, muchas gracias. Tulisannya. Jadi persis bahasa kita. Blanca. Tapi dia itu non Muslim. Ngomong terjemahannya itu novel bahasa Arab diterjemahkan bahasa Spanyol. Nah, setelah selesai ujian dia datang, dikasih selembar. Nih lihat nih, saya baru ujian tingkat 4 bahasa Arab di Universitas Barcelona di tengah-tengah kota. Isi ujiannya itu surah Luqman. Coba, ya gunanya terus satu semua itu diterjemahkan ke bahasa Spanyol. Langsung pakai Quran, ayat Quran. Tapi mereka pelajari itu sebagai ilmu, bukan akidah itu tetap orang Nasrani. Nggak salah, dia belajar fikih aja, bukan untuk diamalin, hanya sebagai ilmu. Itu nah, jadi kalau kita belajar luar negeri, banyak dosennya non Muslim. Itu yang namanya orientalis, namanya itu. Ya, itu asal mereka bahasa Arabnya mustasrik mereka salbun la syarqiyah wala gharbiyah. Syarqiyah timur, mustasrik, nah itu orang yang mempelajari ketimuran. Nah itu bahasa timur lah. Nah termasuk juga orang-orang yang mempelajari Islam. Kayak kita sebut backgroundnya itu. Nah itu dia tuh, dia ahli, tapi dia ingin memecah belah umat Islam. Nah banyak usaha-usaha luar negeri dari Eropa, dari Amerika, dari Cina, Jepang yang datang kita pemahamannya beda. Nah akhirnya jadi pecah belah. Gitu. Ya. Baiklah, Aisyah. Jadi sampai bila